terbang tinggi bagai Raja Wali. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Salam terbang tinggi bagi Raja Wali. Saudara-saudara, sekitar 1 tahunan yang lalu saya bertemu dengan sahabat saya. Setelah sekian lama kami tidak bertemu, saudara. Ketika duduk di bangku kuliah, kami sedemikian akrab. Kemudian dia pindah ke daerah dan saya tetap berada di Jakarta. Sekian lama kami tidak bertemu, akhirnya kami bertemu di satu mall. Dan kami berbincang tentang hidup ini dan bagaimana Tuhan memproses kami. Sekian waktu kemudian kami pulang ke rumah kami masing-masing, saudara. Sekitar 2 bulanan kemudian terdengar oleh saya bahwa sahabat saya ini sedang mengalami koma. Dan kemudian dia meninggalkan dunia ini, saudara. Saudara-saudaraku, sebagai seorang sahabat, saya mengalami yang namanya kesedihan, saudara. Saya mengalami yang namanya perenungan pribadi tentang kehidupan saya. Sedemikian cepatnya sahabat saya ini meninggalkan dunia. Dan kemudian belakangan ini ada begitu banyak keluarga kami, adik-adik sepupu saya juga meninggalkan dunia. Begitu cepat, saudara. Seperti dalam sekejap saja segala sesuatunya berlalu, saudara. Kejadian-kejadian ini membuat saya merenungkan terhadap diri saya sendiri. Apakah saya ini sudah mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah beri kepada saya sebaik-baik? Apakah Tuhan yang sudah membebaskan saya, memberi kekuatan dalam hidup saya? Apakah saya respon dengan baik selama ini, semasa saya hidup, saudara? Dan kemudian beberapa hari yang lalu, saudara, pencipta lagu hidup ini adalah kesempatan meninggalkan kita, yang saya panggil dengan Om Enos. Lagu ini mempunyai sejarah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan hambanya. Perenungan demi perenungan itu terjadi dalam hidup saya. Terima kasih pujian ini, saudara. Kita mengangkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus yang manis, hamba mengucap syukur pagi ini Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur buat nafas yang Kau beri, buat kesehatan yang Kau beri,
buat istri yang baik, buat anak-anak yang baik yang sehat yang Kau beri, buat pekerjaan yang baik, buat usaha yang baik, buat rekan sekerja Allah yang baik Kau beri, buat gereja hati Bapa yang baik yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan di mana Engkau mempercayakan pada hamba-Mu ini untuk melayani Tuhan, Pencipta kali langit dan bumi. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau beri. Hamba akan mempergunakannya sebaik-baiknya selagi hamba kuat, selagi kami kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar firman akan ditaburkan, biar tuayan atas jiwa-jiwa boleh terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami kesedihan dihiburkan oleh Allah Roh Kudus. Dan puji-pujilah nama Tuhan, kekal ajaib sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, pada pagi ini tema kita adalah hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara, ada kalanya ketika saya bercerita, bersaksi tadi mengenai apa yang terjadi dengan sahabat saya, terjadi dengan adik-adik sepupu saya, bahwa sesungguhnya hidup ini benar-benar adalah kesempatan. Hidup ini tidak bisa kita lewatkan begitu saja, saudara, ketika Tuhan sudah panggil kita untuk percaya kepadanya. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Berarti saudara-saudara, hidup kita ini adalah kesempatan. Mengapa hidup ini dikatakan kesempatan, saudara? Seperti firman tadi katakan, bahwa kita ini melayang lenyap, mudah sekali. Kita hidup hanya sementara. Saudara-saudaraku, yang saya pribadi saksikan tadi membuktikan bahwa hidup ini memang sementara. Dan begitu pun dengan hidup saya dan hidup saudara. Mengapa hidup ini dikatakan sementara, saudara? Yakobus 4 ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara, mengapa hidup kita dikatakan sementara? Karena hidup kita ini seperti uap, saudara. Kalau saudara lihat uap itu sebentar saja dia menghilang. Itu tentang hidup kita, miris sekali. Artinya kita ini tidak mempunyai kuasa apapun terhadap umur kita. Kita tidak punya kedaulatan apapun atas umur kita. Yang punya itu adalah Allah Roh Kudus atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudara-saudaraku, tempat pun tidak mengenal kita. Kita ini seperti rumput, ketika ada angin yang melintasinya, kita hilang, saudara. Demikian, saudara, hidup kita diibaratkan. Saudara-saudaraku, setiap kita pada saat ini merenungkan firman ini, firman yang sederhana tentang hidup ini adalah kesempatan. Tetapi bagi saya sendiri ini adalah firman yang sangat dalam di dalam praktek, saudara. Karena ini sulit untuk melakukannya. Puji-pujian tadi berkata, saudara, bila saatnya nanti, saudara, kalau kita sudah tidak berdaya, kita tidak punya kekuatan lagi, setidak-tidaknya kita sudah menjadi berkat. Oleh sebabnya pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita pakai untuk melayani seorang kepada yang lain. Di dalam firman Tuhan, Galatia 5 ayat 13,
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudaraku, hidup kita di dunia ini cuma satu kali. Setelahnya kita akan berbicara tentang kekekalan, saudara. Tentang surga dan tentang neraka. Ketika kekekalan itu tiba, maka saudara, penilaiannya adalah apa yang sudah kita lakukan semasa kita hidup, apa yang sudah kita tabur semasa kita hidup. Dan itu akan membuat ada dua kekekalan yang terjadi, apakah itu di surga atau di neraka. Saudara-saudaraku, ada dua tipe orang yang memakai kesempatan di dalam hidupnya. Menurut firman dalam Galatia 5 ayat 13 ini. Yang pertama adalah orang yang memakai kesempatan dalam hidup ini untuk berbuat dosa. Ada banyak orang, saudara, dia sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu mengampuni dosa dan pelanggaran, tetapi tetap tidak mau lari daripada dosa itu, meninggalkan dosa itu, saudara. Hidup yang lama terus dipupuk, saudara, dan tidak melakukan hidup yang baru di dalam Tuhan. Supaya kita hidup di dalam Tuhan, kita bukan sekedar tahu bahwa Yesus Kristus itu mengampuni dosa dan pelanggaran kita, tetapi kita harus mengenal pribadinya dan sifat-sifat Tuhan yang dinamai dengan kebajikan itu, yang harus kita ikuti seperti Mazmur 23 itu. Kebajikan dan kemurahan mengikutiku selamanya. Apakah itu kebajikan, saudara? Kemurahan, saudara. Kebaikan, penguasaan diri, kesabaran, waro dengan segala karakternya. Dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita sudah diingatkan bahwa iblis itu adalah bapa dari pendusta, bapa pendusta. Dia selalu ingin membuat kita menjadi orang-orang yang mudah mengeluh di masa-masa ini. Orang-orang yang mudah tawar hati di masa-masa sulit ini. Tetapi ketika kita mengenal pribadi Tuhan Yesus, maka saudara dan saya tidak akan pernah lagi hidup di dalam kehidupan yang dosa terus-menerus. Yang kita alami adalah pertobatan. Yang kita alami adalah pemulihan. Yang kita alami adalah kasih karunia Tuhan yang datang kepada kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang pertama ini yang selalu memakai kesempatan dalam hidup ini untuk terus-menerus berbuat dosa. Yang kedua, saudara, adalah orang yang memakai kesempatan dalam hidup ini untuk berbuat baik melayani Tuhan. Galatia 5 ayat 13, melainkan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Di ayat terakhir, ada orang-orang, saudara, yang memakai kesempatan hidup ini ketika dia tahu bahwa Allah Roh Kudus sudah menjamahnya, sudah memulihkannya. Maka dia memakai hidup ini yang adalah kesempatan untuk melayani orang, melayani Tuhan. Dia merespon bahwa hidup ini adalah sementara, bahwa hidup ini tidak selama-lamanya. Makanya orang yang kedua ini, tipe yang kedua ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh datang kepada, yang memberikan hidupnya mengabdi untuk Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka, kepada kita, saudara, dengan free will-nya, dengan kebebasan. Apakah kita mau menjadi tipe orang yang pertama untuk terus hidup di dalam dosa? Apakah kita tipe orang yang kedua, kita memakai hidup ini untuk melayani Tuhan, melayani sesama,
menjadi berkat buat sesama seperti pujian pagi. Tuhan memberikan kesempatan itu, saudara. Contoh di Alkitab jelas sekali, saudara, di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di mana, saudara, ada dua orang di sana. Yang pertama itu adalah orang yang kaya, yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Yang kedua adalah seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, saudara. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya, saudara. Kemudian matilah kedua orang itu. Ya, Lazarus mati. Kemudian orang kaya itu juga mati. Tetapi Lazarus, orang miskin itu, dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu dikubur, menderita sengsara kemudian di alam maut. Lalu ia memandang ke atas, dan jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu orang kaya ini berseru kepada Abraham, "Kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, Abraham, terbentang jurang yang tak terseberang, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, orang kaya itu berkata, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Menyuruh Lazarus maksudnya. "Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan seperti ini," seperti yang dialami, saudara, orang kaya alami. Tetapi kata Abraham, "Pada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari orang mati kepada mereka, mereka bertobat. Mereka akan bertobat." Kata Abraham kepada orang kaya itu, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara-saudara, cerita ini, saudara, di Alkitab yang terjadi adalah antara orang miskin dan orang kaya. Orang miskin ini bernama Lazarus. Tetapi sesudah mereka mati ada tempat yang berbeda, saudara. Pertanyaan saya, apakah Tuhan sudah memberikan kesempatan semasa dia hidup? Sudah, saudara. Tetapi orang yang kaya ini memakai, ya, kekayaannya itu di dalam kesukariannya tiap hari dalam kemewahannya. Sedangkan yang miskin, Lazarus ada di depan pintunya, dia merasakan lapar. Tetapi bukan makanan yang datang, tetapi anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian kematian itu datang dan kekekalan itu datang, saudara. Seperti di awal-awal saya katakan, kehidupan itu menentukan kekekalan itu, saudara. Apakah kekekalan itu di surga atau kekekalan itu, saudara, di neraka? Contoh Alkitab ini sudah jelas sekali. Bahkan orang kaya ini mengatakan, "Tolong ada 5 orang lagi, saudaraku, tolong beritahu mereka." Saudara-saudara, Abraham berkata, ada kesaksian tentang Musa dan para nabi. Artinya firman Tuhan itu sudah ditaburkan semasa saudara hidup dan saya hidup. Ada kalanya, saudaraku, ada banyak orang ketika diinjili tidak mau menerima. Ada ketika orang dinasehati membantah.
Ada ketika orang diberikan firman Tuhan, menyepelekan firman Tuhan. Contoh di Alkitab ini jelas mengatakan, saudara, sekalipun ada orang mati diutus kepada orang itu, maka mereka tidak mau diyakinkan. Dan kita sudah tahu kekekalan apa yang akan datang itu, saudara. So, hari ini, bagaimana dengan kehidupan kita di masa akhir zaman ini, saudara? Apakah kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, saudara? Apakah kita memakai setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk terus kehidupan di dalam dosa? Ataukah kita hidup memakai kesempatan ini untuk melayani seorang akan yang lain? Jawaban itu ada di hati saudara dan saya. Saya mengajak saudara-saudaraku pada akhir zaman ini, di sisa hidup ini, yang pertama, dalam 1 Korintus 7 ayat 21, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Hari-hari ini saya mengajak saudara, pergunakanlah kesempatan yang Tuhan beri sebaik-baiknya. Kalau kesempatan datang kepada saudara untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan. Kalau saudara diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang baik di mata Tuhan, lakukanlah pekerjaan itu. Apapun bentuk yang Tuhan berikan kesempatan kepadamu dan kepadaku, maka kita harus melakukannya dengan baik, karena hidup kita hanya sementara. Hidup kita ini seperti uap, hidup kita ini seperti rumput, saudara. Bahkan tempat tadi yang kita ada di sana tidak mengenal kita. Saudara-saudaraku, begitu singkatnya hidup ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, kata firman Tuhan. Yang kedua, saudara, saya mau mengajak saudara di akhir zaman ini, saudara. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, saya mau mengajak saudara di akhir zaman ini untuk pergunakanlah waktu yang ada. Karena ketika waktu itu berlalu, dia tidak pernah akan kembali, saudara. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Satu koin dua sisi, saudara. Oleh sebabnya saudara dan saya, jangan pernah lagi melewati hari-hari ini dalam kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan ada kehidupan yang selalu menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Tetapi hiduplah di dalam Tuhan dengan mempergunakan kesempatan yang diberi, mempergunakan waktu yang diberi oleh Tuhan Yesus, sehingga di dalam hidup kita menjadi berarti, saudara. Jikalau saudara mendengarkan siaran ini saat ini, saudara ada di rumah, saudara ada di jalan, saudara ada di manapun. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau memesan ini kepada saudara. Mari kita sama-sama pergunakanlah hidup ini yang adalah kesempatan. Kita akan pujian ini sama-sama, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah kita sembah kami sembah Kau yang berkuasa atas hidup kami, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Hamba menyerahkan diri, hamba mengabdi kepadamu, memakai kesempatan yang kau beri, memakai waktu yang kau beri. Sungguh-sungguh melayani Tuhan, melayani sesama kami. Oh haleluya Lord, terpujilah namamu Bapa, dimuliakanlah namamu, diagungkan namamu selama umur hidupku. Saudara-saudara, saya mau berdoa buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau saat ini ada saudara-saudara kami yang ada di rumah, mereka mengalami kehidupan di persimpangan jalan antara mengikut Tuhan atau tidak, mereka sudah tawar hati, mereka tidak memakai waktu-waktu yang Tuhan beri untuk hidup berarti di mata Tuhan. Tuhan, biarlah kami minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan roh mereka, sehingga mereka di dalam jiwa, di dalam kehidupan kejasmaniannya, mereka memakai waktu yang ada untuk melayani Tuhan, memakai waktu yang singkat ini untuk datang kepada Tuhan, dan pertobatan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari dari tempat yang maha tinggi, dari alam surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai pagi ini sampai dia datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai. Dan ketika kita berhadapan muka dengan muka dengannya, kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik, dan teramat baik. Kita yang sudah diberkati Tuhan, katakan haleluya, amin, amin, haleluya. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali.